Tapi sebelum dijawab, ada fakta menarik dulu, ada fakta. Nah, ini yang biasa nih, yang biasa. Ini pasti ini biasa banget ini. Kita ngomongin ada fakta menarik tentang Musdalifah. Bukan ya? Siapa dia? Istrinya Nasar. Jadi sempat riset Pak saya. Ada beberapa fakta menarik ini. Ada NFT yang paling mahal yang pernah terjual. Siap. Nah, karena ramai si NFT ini gara-gara si Mas Gojali ini, akhirnya kita mendatangkan seorang pendiri NFT, penemu ya, Sundalen, lebih ke penemu ya, Enggak anjing. penemu NFT. Cuman yang ikut-ikutan hype tren aja. Visioneris. Iya. Apa jadi NFT? Ini orang nggak tahu sama sekali soalnya. Dari N, Non. F, Buka contekan dulu. Fungible T, tokens. N. Tokennya teh apanya jadi? Ya, jadi non fungible tokens itu kurang lebih kalau di Indonesia ini ya tadi bener. Nah, ini pakai Brian. Token yang tidak bisa disubstitusikan gitu. Nah, si tokennya teh apa? Soalnya yang aku tahu mah Token ini listrik teh ya? token listrik Benar. atau Toket. past tense-nya dari tuk. Tuknya udah pas ya. Udah pasti. Taken verb 3. Ayo. Udah yang paling lambat. Take, took, taken, tuken. Verb 4, emang ada verb 4. Kelimanya Baru Di Kalimanya masa lampau dia Take menceritakan on. lagi cerita-cerita kayak waktu kisah Nabi. Ya. Nah, kalau di bahasa Inggrisnya take itu jadinya tuken. Nah, si tuken ini apa? Soalnya aku tahu tuh gambar yang ramai di Pasar. apa ya? Di sosial media gitu. Kalau itu Pak sebenarnya saya nggak bisa jawab Pak token itu apa Pak. Ya. Cuman kenapa non fungible intinya sih kalau misalnya bapak-bapak udah pernah ngikutin atau baca-baca sedikit tentang yang namanya kripto. Suka nyuri itu ya. Apa? Klepto. Oh, Itu udah disiapin Yang lucu anjing. Lobo. Gambar. Enggak. Jadi kalau misalnya kita ngomongin kripto itu sebenarnya asetnya berupa koin, Pak. Koinnya itu adalah koin kripto. Contohnya kayak misalnya koinnya digital nih ya. koin digital. One of the koin that being our top of mind mungkin ada Bitcoin, terus ada Ethereum, terus mungkin ada Squid Game. Dogecoin, misalnya. Ya. Ada Sol, ada Ethereum, Sepatu. Udah tadi Udah ya? Ethereum. ada Bitcoin, udah juga. Udah. Ethereum. Bitcoin, no. Ya sebenarnya saya cuma tahu itu doang. Rapper. Ya gitu, jadi kalau misalnya secara aset digital dulu itu ada yang namanya crypto coin kayak yang tadi saya sebutin, tapi kalau misalnya zaman 2018 sampai sekarang udah ada lagi nih yang namanya NFT. Nah kalau misalnya simpelnya sih saya bisa bilang kalau misalnya aset yang dulunya adalah hanya crypto coin itu semuanya bisa di embed atau misalnya bisa bukan dikonversikan tapi seakan-akan itu ngecap bahwa si certain image atau JPEG tersebut adalah bersatu dengan si Crypto coin. token tersebut gitu, paham nggak? Kayak di Watermark. Iya, dengan si crypto aset. Jadi crypto aset itu ada yang crypto coinnya, tapi ada juga yang NFT. Tapi dua-duanya adalah produk dari si blockchain tersebut. Produk dari blockchain. Kalau zaman dulu, kalau bukan zaman dulu. Kalau yang orang kenal itu orang kan main falas. Ya, Salutasi Ya. kan. Kalau falas kan mainannya di Kurs ya, goreng. Kurs Lebs. mata uang kan. Ya. Kalau NFT ini
bukan mata uang dunia tapi Mata mata uang. uang digital kan. Disebut mata uang bisa sih sebenarnya. Ya maksudnya bukan Betul. mata uang negara gitu. Bukan. Jadi lebih mata uang digital gitu kan. Semua produk blockchain itu nggak ada yang menjadi mata uang atau alat trading Resmi sebuah negara. Justru uniknya di situ, semua orang bisa memiliki dan bisa melakukan transaksi. Bisa sih memiliki dolar gitu ini aja jelema. Enggak, tapi itu ada bedanya, Pak. Apa tuh? Identitas di belakangnya. Kalau dolar kan identitasnya berarti Amerika. enggak dong, Singapura. Bisa jadi. Bisa jadi dolar Salah, Singapura. Australia anjing. Bisa jadi dolar Australia. Iya, Kita debatin dolar aja. Kayaknya lebih seru. Kalau Pak Freddy udah berapa lama main NFT? Siapa? Bapak Baru 2 bulan. masa sih? Enggak main sih, tapi berinvestasi lah sebutnya lah. Tapi kalau udah tahu NFT-nya baru 2 juga. hari yang lalu ya katanya. Kita dari November, Pak. Kita Akhir nggak ada yang awal main November. NFT ya? Cuman pas Sulastri dong. Ya, iya pas Sulastri aja. Ini cepet banget ganti namanya ya. Gimana Pak Topan? November ya, berarti sekitar 2 bulan benar sih. 2 bulan setengahan lah. Iya, itu sebenarnya Jadi saya pas juga tahu langsung mulai gitu. enggak. Saya enggak kayak gitu karena saya tipikal yang enggak mau ikut-ikutan tanpa tahu apa di balik itu gitu. Tapi si NFT-nya udah ada lama sebetulnya. lama dari 2018. Jadi NFT itu pertama kali muncul itu kalau nggak salah ya dari blockchain yang namanya Ethereum gitu. Ada Tapi namanya Ethereum. kalau sekarang makin kesini karena Ethereum kan sebenarnya koin juga, blockchain juga nih. Banyak juga yang bikin project-project sejenis dalam blockchain tersendiri. Kayak misalnya kalau saya kebanyakannya di Solana atau saya sebutnya Sol biasanya, bukan sepatu ya, bukan Resols juga. Bukan tahu. Terus ada Dosol. yang Di dari Dosol. misalnya Nir, Nir itu apa tuh? Tezos, Oh, sama So yang masih- dulu dari Ciki ya. Tazos, Oh, tas. Bezos itu Jeff Bezos. nama ininya kan, nama koin blockchain-nya. ya. Sekarang ya, kalau dulu Ethereum mungkin marketnya Segmented. adalah ya semua market pasti segmented, Pak, tapi itu dia lebih ke mahal yang bener-bener mahal lah. Satu gambarnya mungkin costing ya lumayan gitu, gede pisan lah. Berapa itu teh angka-angka? Saya butuh angka, Pak. Range-nya Anjing, kalau Ethereum Miliar rupiah kan? Satu juta Ethereum sih sebenarnya, Juta. tapi dolar Amerika. ya miliar berarti. Iya. Rupiah. Oke. Gitu, itu untuk satu gambar aja. Mungkin kayak Bored Ape Yacht Club itu salah satu yang pionir yang bisa nyentuh angka sampai segitu untuk satu NFT yang di trade. Bahkan ada satu item yang cuman untuk merubah metadata. Metadata-nya adalah gambar. Misalnya pertamanya gambarnya Gozali nih, Bapak Gozali gitu. Terus misalnya dikasih serum mutan. Nah, si serum mutannya ini tuh dijual lumayan juga harganya, bisa ratus ribuan dolar untuk merubah yang asalnya misalnya tadi Gozali gambar manusia biasa, Jadi Bang Jali. jadi Bang Jali. siap. Kalau Mas Purnomo kenapa malah maksudnya tertarik gitu ke NFT padahal kan sebelumnya udah banyak tuh jenis-jenisnya. Capek saya bukan main sih, capek saya invest di kripto. Oh, berarti udah pernah. Jadi saya dulu itu diajakin sama Ijal, temennya Bapak. Enggak dulu sih, maksudnya saya juga udah mulai ngikutin kayak yang kayak gitu tuh, tahu beritanya itu dari memang 2021-an sih. Cuman kenapa saya nggak mau join ke sana, maksudnya belum mau invest ke sana karena itu memakan waktu juga sih. Buat riset. Buat Trading ya jatuhnya ya? Iya, jadi saya nggak bener-bener belajar dan ngebaca atau ya Grafik ya? nyobain langsung terjun gitu. Cuman saya mulainya itu waktu kenal mah udah dari dulu sama si Ijal. Cuman waktu itu ketemu waktu di Dago tuh. Gitu. Jadi waktu itu ketemu terus ngobrol sama Ijal terus iya sih emang. Karena menurut orang ini masih menurut orang. Yang namanya bukan fluktuasi, inflasi itu
hal yang tidak bisa dihindari. Sangat tidak bisa dihindari. Maksudnya kalau misalnya orang ingat zaman dulu waktu SD orang beli rokok satu. Nice. Sebenarnya Educated. SMP. SMP. Kenapa? Kalau SD mah ganja. Kuliah itu. Atau jangan anjing nanti disangkanya beneran bang. Emang iya. Nah, tenang. Udah ada Nanti yang diedit, publish. nanti diedit. Suaranya digedein. Jadi inflasi itu nggak mungkin terelakkan. Dan orang sih mikirnya dari zaman dulu orang hidup sampai sekarang, yang namanya harga itu pasti makin naik. Yang kemungkinan naiknya enggak sama itu, yang enggak linear itu adalah pendapatan kita dalam setiap tahunnya. Tuh. Menurut orang, makanya kenapa orang dari dulu sih sebenarnya udah coba-coba nih nyari orang invest kemana ya. Kalau misalnya orang mau nabung, apakah orang simpen aja biarin mengendap di bank, atau misalnya kedua orang cari barang invest atau item invest yang seenggaknya resikonya rendah. Nah, barulah muncul opsi yang tadi kripto. Orang jujur, karena kalau misalnya ngomongin kripto banyak pisan cerita manisnya gitu. Meskipun setelah orang telah banyak juga kisah sedihnya. Lucu banget. Pak. Boncos lah disebutnya boncos ya. Boncos ya, sangkuters. Sangkuters. Nah, mau nanya yang basicnya nih. Jadi NFT itu apa sih? Jadi blockchain itu ada BTC sama Ethereum. Ingat. Oh, Anjing. BTC itu yang di alun-alun kan? Oh, BTC Ethereum. di Pasteur. Kebetulan ya. Pertama tertarik terus Pak Purnomo ini ngapain dulu gitu? Maksudnya bingung nih, kan tadi ada istilah OpenSea namanya tempatnya Oh, iya, gitu, entah iya. marketplace-nya atau apalah. Iya, Nah, iya, step by step-nya tuh ngapain? Terus kan saya sudah lihat Bapak suka gambar-gambar, apakah itu gambar yang dijual ke sana juga? Oh, colimente malah Ya, dikit. yang ketahuan sama ibu kamu. Nice. Oke. Tapi sebelum dijawab, Tori anjing. ada fakta menarik dulu, ada fakta. Nah, ini yang biasa nih, yang biasa. Ini pasti ini biasa banget ini. Kita ngomongin ada fakta menarik tentang Musdalifah. Bukan. Mana ya? Dia jualan NFT. Siapa dia? Itu Istrinya Nasar. suaminya. Oh. Suaminya Jadi, itu. Sempat riset Pak saya. Ada beberapa fakta menarik ini. Ada NFT yang paling mahal yang pernah terjual. Siap. Namanya The Merge. Fotonya nanti. Nah, ini ada fotonya di sebelah sana. Bisa di sini, disimpan di sini. Enggak, di sana. Waduh, nah susah Pak, saya ngeliat di sini aja ya, yang gampang. Namanya The Merge. Hmm. Artis yang bikinnya namanya Pak. PAK. Aja. Pak. Oh. Unik. Jadi terjual 91,8 juta dolar. Kalau di rupiah Sekitar kisaran 1,31 triliun. nolnya 12 ya, triliun tuh ya. Jadi sampai sekarang nih, sampai detik ini. Hmm. Nah, yang ini Udah beda lagi. Kalau yang udah beda lagi ya. Yang Ya. kali. masih yang termahal. Gitu. The Merge. The Merge gitu. Keren ya. Coba Terus namanya. ada lagi Yang keduanya katanya demek ya? Lumayan. Bapak banyak nih nyiapinnya kayaknya ya di Cimahi ya. Enggak. Nah, ini mah spontan aja. ada NFT pertama yang terjual pertama di dunia. Gimana sih? NFT pertama yang terjual ya. di dunia. Nah, Adalah Namanya Quantum. Hmm. Namanya tuh. Yang Kayak punyanya gas ya? Kevin McCoy Hmm. yang bikinnya tuh. Ini terjual di tahun 2014. berarti lebih lama lagi. Iya, NFT jadi udah ada dari tahun 2014 nih. Jadi yang pertama itu namanya Quantum. Terjual 1,4 juta dolar. Anjay. gambarnya tentang apa Pak? Gambar, video, GIF. Apa? Iya, nanti ini ini siapa? di sini. Di sini ada Oh. gambarnya di sini. Coba saya pengen lihat Pak kayak gimana Pak? Ini. Coba dulu. Nah, itu. Susah ngeditnya ini. Nah, terus ngomongin soal Gojali nih. Ah, oke. Bapak Gojali. Kan dia tuh bikin NFT dari foto selfie-nya dari berapa tahun yang lalu ya? 5 tahun apa berapa gitu. Ya itulah. Nah, ternyata ada NFT juga yang mirip sama beliau. Nama artisnya Bipol. Oh, bukan Indo berarti ya. Judul NFT-nya tuh Everydays. Dia tuh bikin foto 5.000 hari yang dia lewatin. Jadi satu harinya tuh dia foto. Ah, berarti Gozali itu bukan yang
pertama Iya. ya bikin yang selfie Betul. everyday itu ya. Tapi dia bukan selfie sih. Foto aja, foto pemandangan, foto Oh, berarti random. Gozali. Berarti Ah. Gozali masih tetap unik dong sebetulnya. Gitu. Kita balik lagi ya, kita mundur Oh lagi. iya, jadi pertama kali Pak yang harus dilakukan yang harus dilakukan itu saat mau masuk ke dunia narkoba ini. harus punya NFT ini harus punya uang ya. harus punya uang, betul. Kenapa, Pak? Syarat lah. Bukannya Itu kita mah syarat mau kali. sebentar. Ini tuh bukan kayak kita jual hasil Ada karya kita. Ini panjang pisan Pak. Kalau misalnya ngomongin yang itu, misalnya mana? Jadi ada kreator, Oh, oke. ada kolektor, banyak pisan. Kalau misalnya Bapak ngomongin yang itu, misalnya kita sebagai kreator dan mau mencoba hasil karya kita, itu hal yang berbeda lagi Pak. Itu yang dilakukan Gozali. Itu yang dilakukan Gozali. Kalau Bapak investasi berarti. Kalau saya investasi. Kolektor. Kolektor. Masih kolektor sampai saat ini. Oh. Berarti ada Nice, kreator, ada kolektor. Hmm. Ini yang mau ditanyakan untuk masuk sebagai Yang kolektor atau kreator nih? Yang ikan tortor, no. Yang kolektornya. yang Kita kolektor. kembali setelah tori-tori ya. Taring gelas. Salah. Itu masih anjing. Salah. Kalau langkah pertama ya Pak, kalau langkah pertama nih yang saya kasih tahu sama Bapak Sulimin ini, tim belajar ini, bikin dompet dulu. Ya, bikin dompet. Nah, Garut dompet atau? pertama. Enggak, di Cibaduyut juga ada, Ada. bisa dompet kulit. Oh, ada di Pak, Cibaduyut Pak, ya? serius, Yang Pak. sintetis, Enggak, yang ini sintetis. serius, serius. Jadi bikin dompet dulu, Hmm. di Eger juga bagus. Anjing. Jadi dompetnya tuh dompet digital. Ya. Nah, karena kita tuh nggak bisa beli si NFT ini pakai uang kan? Kita nggak bi- Ya maksudnya tuh si uang ini tuh harus ditukar dulu. Iya, Oh. dia tetap pakai uang kan, cuman uangnya ditukar dulu. Jadi nggak bisa pakai Koin. pakai Kita tuh nukernya ke pakai Exchange. mata uang. Oke, berarti kalau misalnya orang runut gini, jadi ada marketplace. Munduran nggak kelihatan ini muka Pak Purnomo. Jadi ada marketplace, ada yang namanya exchange, ada yang namanya wallet. Oke? wallet. Oke. Wallet. Digital wallet. Ya. Yang jadi yang pertama marketplace. Mungkin orang ke marketplace dulu karena ini kayaknya lebih mudah buat ditransfer. Marketplace itu kayak misalnya Shopee, Tokopedia. Bener-bener. Terus, nafas. Nah, keluarkan. Pecah ketuban. Bangun nih. Ya marketplace itu kayak Iya, kayak iya, tempat iya. orang Iya. transaksi. Tak apa marketplace Ya kan tadi aing udah sebut OpenSea. OpenSea. Itu kalau misalnya Ethereum. Nah, Pasti kayak gini nih. Kalau di dari- Indonesia iya. ada yang namanya NFT tapi nulisnya NFT. NFT. pakai V. Dot apa? Pakai V. Itu pakai rupiah, Pak. Katanya Nggak tahu. itu Pak dot bayi. Oh. NFT, ada toko mall juga Oh. Indonesia tuh kalau di Indonesia. Jadi aku tuh buka website itu, Iya. buka wallet di situ, Enggak, kalau di situ tempat ininya, Marketplace-nya. tempat belinya. tempat belinya. Makanya ini jadi marketplace buat tempat orang jual beli. Exchange adalah tempat orang menukarkan rupiah Nah, atau dolar atau mata uang apapun. mata uang Ya, apapun gitu. menjadi koin yang support untuk jual beli Marketplace NFT itu di marketplace OpenSea. yang Nah, tadi. jadi Contoh kalau misalnya OpenSea pakai Ethereum. Ethereum. Kalau market Magic Eden berarti dia pakai Solana. Solana. Kalau Tezos kemana pakai apa sih? Apa sih Kuzule? Iya, kemarin ada lah. Nanti ada dimunculin ada. Oh, berarti setiap marketplace punya blockchain Blockchain yang sendiri. kayak Iya. payment gateway berbeda lah ya. Iya. Tapi yang sampai sekarang paling gede tuh si ininya, OpenSea. OpenSea. salah satu ya untuk Ethereum, market Ethereum. Apa yang harus kurang pikirin nih? Kayaknya wah gambar ini kayaknya secara harga akan stay atau up Oh, oke. atau menjadi lebih rendah gitu. Parameternya apa gitu? Iya, betul parameter. Enggak ada. Anjing. Oh, ada. Pengen di zoom tuh. Nggak ada. Ada. Apa? Tapi bukan nggak menarik sih sebenarnya, tapi menariknya. Wow, nice, Menarik. nice. Menariknya. Sebelum orang memutuskan untuk masuk ke dalam suatu project dengan mengeluarkan uang atau invest, orang pasti lihat beberapa hal. Hmm.
seberapa banyak sih komunitas yang hidup di situ. Ya. Taruhlah misalnya tadi ngomongin misalnya the Merge. the merge, seberapa banyak sih orang yang ngikutin the merge, seberapa banyak hype-nya gitu. Terus yang kedua, apakah si developer atau si artisnya, Berarti kreator tadi ya. kreatornya punya nama atau misalnya mempunyai suatu ide yang visioner gitu. Hitam. Berarti dilihat juga dari kayak konsistensi si kreator membuat karyanya. Enggak juga sebenarnya. Kalau misalnya tadi idenya si Pak siapa tadi? Pak. Ya, si Papak itu dia kan ternyata si Papak ini tuh punya ide untuk menjual fractionalized NFT yang punya ownership-nya itu bersama-sama gitu kan, terus disebarin di market gitu kan. Itu kan ide yang menurut orang sih anjing, edan sih, keren. Terus membuat si kayak misalnya kolektor utamanya itu terus pengen ngekolek-kolekin itu semua kan. Bare minimumnya yang tadi kayak misalnya seberapa banyak komunitasnya, seberapa visible kah si artis atau developer yang membangun si project tersebut. Terus yang ketiga itu seberapa memungkinkan ide dari si project itu bisa diselesaikan dalam tenggat waktu tertentu. Panjang kan? Saya mah nggak mau nanya, tapi ada fakta menarik lagi. Nah, ini yang biasa lagi. Fakta menarik lagi. Apa nih? Jadi fakta menariknya itu adalah kan ternyata NFT itu bukan hanya gambar. Ada suara. Ada video, ada GIF, ada suara juga. Dan uniknya ada yang jualan suara kentut. Ada. Ada jualan suara kentut, Pak. Jadi dia ngerekam suara kentutnya, dijadikan satu. Bentar, banyak kentut, sering Banyak kentut kentut. berarti ya. Dari bermacam-macam kentut yang dia keluarkan, digabungkan menjadi sebuah simfoni. Bego kentut anjing. Jadi dia kasih judul simfoni gitu, simfoni yang berdurasi 52 menit. Oh, effortnya tinggi sih tapi itu. Terus suara kentut. 52 menit, Pak. Ada yang beli tapi. Ada. Jadi kalau satuannya suara kentutnya itu dimulai dari harga $85. Oh, dia ngejual kaunya juga. Fractional. Oh. Iya, ada yang satuannya, Ada yang simfoni. ada yang paketan. Satuan ada yang paket ini paket besar, partai besar ya. Kalau yang paket besarnya itu bonus tai, Pak. Digital. Terus ada juga parfum digital, Pak. Ada yang jual parfum. Itu yakin ada itu semua ada. Baunya Nggak ada, Pak. oh baunya Digital. nggak bikin kalau kita bukanya di PC jadi harum PC-nya gitu nggak? Nggak ada aromanya. Efek developer di sananya ada wangi-wanginya kan? Enggak ada. Oh, Ada juga. Nanti ntar ada yang bikin bibit parfum di situ, Pak. Pak, percaya Paris. semuanya bakal ada anjing. Semua yang maksudnya secara kalau misalnya zaman dulu misalnya gambar doang. Terus misalnya sekarang meme-nya misalnya ada Dogecoin, terus misalnya ada Doge NFT bla bla bla. Terus ada semua yang tentang monyet ape yang kayak gitu itu semuanya ada. Kenapa waktu Agak ke trigger ya. Nah sekarang itu udah mulai ngomongin metaverse-nya ada gitu, project metaverse banyak bisa. Terus kayak misalnya sekarang udah mulai juga yang namanya properti digital ada banyak. Iya, itu mah iya. Nanti kalau misalnya kesehatan kayak misalnya seakan-akan kayak misalnya obat atau apapun itu dijual dalam bentuk NFT ada. Vaksin digital. Feng Shui yang kayak gitu-gitu bisa aja ada dijual yang kayak gitu. Kayak misalnya apa Shio, terus zodiak atau apapun. Dorce. Show. Show. Kembali lagi show. Nah maksudnya Nice. itu orang nyangkutin ke yang tadi fakta yang menarik tadi, orang sangkutin lagi ke orang sekarang yang ada di dunia ini gitu. Yang nge-invest duit di situ, orang berpikir bahwa sekarang dunia itu benar-benar borderless. Semua orang itu bisa menjual apapun di situ. Semua orang itu bisa connect dengan siapapun yang ada di dunia yang bisa terkonek dalam internet juga sama kita. Dan kita ini semua bisa berkomunikasi termasuk menjual beli apapun yang menurut kita bisa dijual. Hampir semuanya bisa dijual kalau misalnya kita ngomongin tadi kentut misalnya. Ya kalau misalnya kita ngomongin seberapa gila dunia ini sekarang ya anjir. Ya maksudnya seberapa yang kita pikir nggak ada artinya zaman dulu tapi ternyata sekarang bisa ngasihin duit.
ya banyak pisan gitu. Iya. Termasuk tadi misalnya kentut, terus misalnya ada yang jual, perempuan yang jual kentut di dalam jar dan itu laku pisan, ada perempuan yang jual kayak misalnya Nggak ngerti, soalnya bentuknya digital sih, jadi kecuali kalau dikirim gitu ya, kentut dalam jar. Jadi teh semuanya teh hal digital, dia teh beli Ya. apa gitu faedahnya. Aing mau bikin silahkan pisan. tulisan loyalty, jual beli Wah kesetiaan. iya, itu salah satu orang yang mau bahas, baru keingetan. Jadi kenapa NFT ini menurut orang sangat fair, anjing? Karena setiap yang namanya jual beli itu, kalau zaman dulu nih aing jual lukisan misalnya, ya yang punyanya mungkin gak dapat royalti karena udah selesai gitu. Tapi kalau misalnya di zamannya digital sekarang ada yang namanya royalty fee dan artisnya itu bisa ngeset mau berapa. Jadi sampai kapanpun si produk itu terjual, Dia tetap dapat. Nggak jual putus gitu ya. Jadi kayak MLM ya. Jadi ke bawahnya makin banyak dia dapat duit gitu. Daun Kalau lain. MLM kan nanti yang di piramidanya yang di bawah-bawahnya dapat juga kan. Oh iya Tapi ini mah kan cuma artisnya Oh iya doang. benar. Kayak label lah gitu, label Kayak musik. label iya. musik. Emang ada royalti buat artisnya? Ada lah. Ada dong. Ada. Harusnya sih. Gitu. Menarik sih menurut orang. Tapi ya semua hampir semuanya yang bisa di digitalize pasti bisa dijual sekarang, Pak. Oke, jadi kesimpulannya apa nih? Keren Pagi. sih tadi kesimpulannya itu. Tadi penutupnya asik banget. Jadi mungkin kesimpulannya tuh semoga kita semua bisa jadi orang tua yang bisa melindungi. Amin ya Allah, amin. Amin.